tema ini sungai air kehidupan, dan kita akan belajar tentang penglihatan Nabi Yeskel. Saudaraku, Yeskel adalah Nabi Tuhan yang mendapat penglihatan sebuah sungai pemberi kehidupan yang keluar dari bait suci. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Nabi Yeskel ini sejaman dengan Nabi Yeremia, juga Daniel yang masih muda. Ya, mereka sama-sama masuk di dalam pembuangan Babilonia. Ya. Pada waktu Nebukadnezar meruntuhkan Yerusalem, saat itu juga bait suci juga diruntuhkan. Saat itu juga orang-orang diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Nah, saudara, Nabi Yeskel dia ditempatkan di tepi sungai Kebar. Kalau Daniel yang masih muda, orang-orang muda yang berpendidikan, yang berpengetahuan, ditaruh di dalam kerajaan. Nah, saudara, mungkin umat Tuhan yang di dalam pembuangan pada waktu itu berpikir ya, bahwa kemuliaan Tuhan tidak ada lagi. Karena apa? Karena bait suci telah diruntuhkan. Tetapi Yeskel dibawa oleh Tuhan untuk melihat satu dimensi, ya, di mana kemuliaan Allah tidak lagi berada pada gedung tertentu atau buatan tangan manusia. Itu sebabnya Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Yeskel, yaitu sebuah air kehidupan yang mengalir dari bait suci. Nah, saudara, Yeskel mendapat penglihatan tentang sungai yang mengalir yang keluar dari bait Allah. Ya, kemuliaan Allah akan dipulihkan. Ini janji Allah bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan pada masa yang akan datang, sehingga itu menghasilkan pengurapan baru, menghasilkan berkat-berkat yang akan bertahan selama-lamanya. Amin, saudara. Penglihatan tentang air sungai yang mengalir dari bait suci ini melambangkan bahwa kuasa Allah yang memulihkan, menyembuhkan, memberi kehidupan bagi lingkungan sekitar serta manusia, dan menuntut kita untuk intim dengan Allah. Hidup kita menjadi berkat dan hidup kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, saudara, ya, ada beberapa poin-poin yang akan kita pelajari Yeskel ini. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Kalau kita baca Yeskel 1 sampai 2 tadi, ya, air yang mengalir dari ambang pintu bait suci itu melambangkan bahwa berkat pemulihan, berkat kehidupan sejati berasal dari Allah, bukan dari usaha manusia sendiri. Nah, saudara, kita tahu di dalam perjanjian baru bahwa aliran air hidup itu adalah lambang Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Wanita yang memiliki 5 suami, yang jiwanya selalu tidak mendapatkan ketentraman, jiwanya yang selalu merana, ya, dia bertemu dengan Yesus di tepi sumur itu. Yesus katakan, jika engkau minum dari sungai yang ada di dalam perigi ini, engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum dengan air yang aku berikan kepadamu, maka engkau tidak akan haus lagi. Lah, saudara, sejak saat itu wanita Samaria ini percaya kepada perkataan Yesus bahwa air yang diberikan, bahwa Yesus sendiri sumber air kehidupan itu. Ketika dia percaya dan menerimanya, maka wanita ini disembuhkan, dipulihkan jiwanya. Ya, sungai ini, sungai yang digambarkan yang ada di dalam penglihatan Nabi Yeskel ini, ya, mirip dengan sungai yang mengalir dari Taman Eden. Di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 10, ayo kita baca ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Di sungai yang di dalam penglihatan Nabi Yeskiel itu ya sama seperti sungai kehidupan yang ada di Taman Eden. Jadi air hidup ini adalah Roh Kudus dan berkat-berkat hidup yang dibawanya, yang menyertainya. Jadi ketika kita orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin, saudara. Ya, Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita itu menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, memberi hidup, dan yang kedua, ya, mengukur kedalaman kekristenan. Ternyata ada 4 tingkatan kedalaman kekristenan itu, saudara. Ya, ketinggian air itu memiliki makna rohani. Jadi yang pertama tadi dikatakan ya di dalam Yeskiel 47 ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Jadi tingkatannya itu masih pergelangan kaki. Kristen pergelangan kaki, Kristen KTP secara umum ya. Orang-orang punya Kristen KTP itu. Saudara, Kristen pergelangan kaki itu berbicara ya tentang langkah hidup kita. Jadi setelah kita percaya kepada Yesus dan diselamatkan, langkah hidup kita tuh harus benar-benar ada perubahan. Ya, harus ada perubahan. Jadi kaki kita tuh harus melangkah sesuai dengan firman Tuhan atau menurut pimpinan Roh Kudus. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang masih belum sepenuhnya mau meninggalkan dosa, saudara. Ya, dan kakinya masih melangkah ke tempat-tempat yang gelap dan tersembunyi. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Air itu lama-lama semakin banyak dan semakin meninggi. Lama-lama air itu mengalir setinggi lutut. Di dalam Yeskiel 47 ayat 4a saya bacakan. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai lutut. Ini Kristen lutut ya. Sekarang air itu sudah sampai di lutut. Ini berbicara tentang doa dan penyembahan ya. Orang-orang percaya, saya percaya semuanya tidak lepas dari yang namanya doa. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita jarang doa, tidak pernah berdoa, maka hidup kita terasa kering, saudara. Ya, kering, bahkan bisa-bisa nanti bisa mati rohani. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih kapan waktu yang terbaik, kapan ada waktu untuk bersekutu dengan Allah. Itu diberikan kebebasan kita, ya. Sewaktu-waktu, kapanpun kita. Jadi kita berdoa bukan hanya ketika kita memohon pertolongan Tuhan. Tidak ada masalah, kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Kan itu nafas kehidupan orang percaya. Ada masalah, tidak ada masalah, jadi gaya hidup doa itu. Amin, saudara. Air yang setinggi lutut itu kita tingkatkan lagi, jangan puas, saudara. Kita lebih tingkatkan lagi, mari kita lebih dalam lagi mengikuti aliran Roh Kudus. Dan yang ketiga, air itu menjadi lebih tinggi lagi, dan saat ini menjadi tinggi seperti tinggi pinggang. Di dalam Yeskiel 47 ayat 4b saya bacakan untuk saudara. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku
Ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Saudara, air setinggi pinggang ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang sudah dewasa rohani, mulai dewasa rohani, yang mau melayani Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, di dalam keluarga juga ya. Kita mengutamakan kesejahteraan bersama sebagai bentuk ibadah ya, memberi diri, memberi waktu, perhatian di dalam keluarga, ada kasih ya, ada pengertian, saling mengasihi, saling mencintai, itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Itu bagian ibadah kita, itu melayani namanya ya. Jadi karena Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Yesus pun melayani. Orang-orang yang dewasa rohani akan bisa mengasihi, bahkan memberikan teladan kepada yang lain. Dan yang keempat, air itu meluap seperti sungai sehingga tidak dapat diseberangi. Di Yeskiel 47 ayat 5 saya bacakan. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Maksudnya begini saudara, kalau air itu hanya sebatas pergelangan kaki, kita mengikuti arah langkah Roh Kudus itu, bisa kita balik arah lagi. Karena apa? Ya masih sebatas pergelangan kaki. Selutut pun sudah mulai agak berat kita jalannya ya. Itu pun juga kita masih belok, meraskan hati, masih bisa belok arah ya dengan leluasa. Tetapi kalau sudah ada seperti sungai, kita tenggelam, kan nggak bisa kita sudah berjalan. Kita mengikuti aliran-aliran air kudus itu saudara. Itu maksud di dalam perumpamaan di tempat ini saudara. Kita terus dipimpin oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang bermakna di dalam hidup ini, menjadi orang-orang yang berkualitas. Hidup kita diberkati dan hidup kita menjadi berkat. Itu air meluap seperti sungai sehingga tidak dapat diseberangi lagi. Orang yang Kristen, orang yang berbicara tentang orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, ya, mengalami berkat dan hidup menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dalam pimpinan Roh Kudus kita akan dibawa oleh Tuhan di dalam rencananya yang sangat indah ya. Jadi kita harus meningkatkan intensitas hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, merenungkan firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh ya, mengalir di dalam Roh Kudus ya, bertumbuh menjadi dewasa penuh. Dan yang ketiga, hidup yang berbuah dan memberi dampak. Yeskiel 47 ayat yang ke-12 saya bacakan untuk saudara. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah saudara, kehidupan kita yang mengalir bersama Roh Kudus itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Ini melambangkan bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan itu tentang penyembuhan dan berkat-berkat rohani akan mengalir bagi umatnya yang taat. Mazmur 42 ayat 2-3a mengatakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku
merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah saudara, pada saat kita merindukan kehadirannya, Dia itu datang melawat saudara, memenuhi hati kita, memuaskan rasa haus, dan memulihkan setiap kita. Saya percaya hidup ini tidak mudah saudara. Saya percaya setiap kita rindu untuk dipimpin Roh Kudus. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai malam. Terima kasih Tuhan, semuanya kami terima dan persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus